Muhyiddin sampean yang bertanya menjadi tambah bingung. Menjadi tambah bingung beneran. Menjadi tambah bingung. Bingungnya kenapa? Akhirnya dia akan berpikir, kalau baru lahir anaknya Taufik Segaf, gak boleh dipanggil Habib sebelum dia memiliki ilmu. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Taufik Assegaf, Ketua Umum Robitoh Alawiyah, itu kalau sudah disebut sebagai ketua, biasanya orang yang menjadi ketua itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dan ini ada satu kejadian yang menarik, di mana ada seorang muhibbinnya di dalam majelisnya itu merasa penasaran. Sebenarnya dia bukan geram, tapi penasaran dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang melakukan penelitian dari kitab-kitab nasab sezaman, kemudian menyatakan bahwa nasab Habib itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam tanda petik mereka para Habib itu batal sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, si Muhyiddin ini sangat penasaran. Dia mengungkapkan bahasanya dengan bahasa geram di hadapan Taufik Segaf secara langsung di majelisnya. Ini luar biasa. Nah, kita lihat dulu bagaimana pertanyaan Muhyiddin ini. Ini dia Sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, mohon izin sebelumnya kami ingin menyampaikan. Saat ini saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak lancang Habib. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah dengan mengkaji ulang sejarah, terutama terkait para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu Habib. Jujur kami sangat geram dan kesal. Juga kami gak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai seperti antum Habib. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Seperti itu Habib. Ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini Habib. Afwan Habib, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, dari pertanyaan sang Muhyiddin ini di majelisnya, ini saya jadi ingat, saya pribadi Sedulur TV Al-Waha, saya sebelum kemudian mengakui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu, saya sendiri juga sempat merasa ragu dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya membaca tesis pertama kalinya itu yang dimuat di website RMI Banten, itu penasaran, sangat penasaran. Saya tanyakan ke beberapa teman, termasuk kepada sekretaris RMI Kabupaten Tegal, teman saya. Saya tanyakan bagaimana pendapat sampean tentang tesis ini. Beliau hanya mengatakan saya juga bingung melihatnya. Karena apa? Beliau hanya belum membaca.
ketika saya katakan bahwa ternyata Habib itu bukan sebagai keturunan Nabi berdasarkan tesis ini. Jujur saya butuh waktu 1 tahun untuk menganalisa tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, benar atau tidak. Benar atau tidak bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah sebuah fakta dan data. Saya tidak langsung mempercayainya. Saya setelah membaca itu tidak langsung mempercayai Kiai Imad. Tetapi kira-kira 1 tahun lah ketika kemudian pada saat itu saya membaca sebuah artikel di majalah Tempo. Nah, di majalah Tempo itu ada artikel yang menulis batalnya jualan nasab Habib. Seperti ini nih. Nah, berkaitan dengan majalah Tempo, Sedulur TV Al-Waha, sebelum kita lanjutkan, saya juga ada majalah ini, ada majalah Ifakta. Majalah Ifakta ini mengupas tentang derita wanita pribumi di tangan Habib imigran gelap. Kalau Anda mau mendapatkannya bisa menghubungi admin TV Al-Waha di 0882214998123. Atau jika Anda ingin mendapatkan buku karya saya ini, 7 Rumus Sukses Mahadahsyat. Buku ini insya Allah adalah buku motivasi Islami yang berdasarkan kalimah hadan. Insya Allah manfaatnya banyak sekali untuk Anda semuanya. Bila Anda ingin mendapatkan buku 7 Rumus Sukses Mahadahsyat dan majalah Ifakta ini, Anda bisa menghubungi admin TV Al-Waha di 0882214998123. Nah, Sedulur TV Al-Waha, setelah saya membaca majalah Tempo itu, saya baru mulai meneliti kembali tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, dari situlah saya mulai menegaskan, saya harus berbicara, saya harus ikut turut berbicara, menyampaikan apa yang telah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Setelah itu juga saya mendapatkan informasi dari penelitian filologi Profesor Menahem Ali dan juga penelitian tes DNA dari Dr. Sugeng Sugiharto. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat atau jawaban topik Asegaf ini. Kita dengarkan Sedulur TV Al-Waha. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahu itu harus tahu kaidah nahu, harus sesuai kaidah nahu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Sedulur TV Al-Waha, hebat ya. Topik Asegaf itu menyampaikan orang kalau mau berbicara, membahas tentang sesuatu harus memiliki penguasaan terhadap apa yang akan dibahas. Panjang sekali, tapi ada yang menarik lagi nih. Kita lihat terlebih dahulu. Ini dia, Sedulur TV Al-Waha. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa nih? Allah, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya tak pernah mondok, karena saya tak pernah mondok, tak pernah mondok, tak pernah mondok. Ya ada niatan untuk mondok, dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. Memang belajarnya saya sih belajar seadanya, belajar seadanya. Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Nah, sekarang dari apa yang disampaikan oleh topik Asegaf itu, kira-kira menurut Anda, Sedulur TV Al-Waha, topik Asegaf itu menguasai ilmu yang tadi disampaikan oleh dia atau tidak? Qawaidul fikih, qawaid nasab dan sebagainya itu yang dia sampaikan, kira-kira dia menguasai atau tidak? Sementara pengakuan dia secara pribadi dan itu real fakta, pengakuannya seperti itu. Tentang hukum makruh aja bingung.
Kita lihat jawaban topik asgab selanjutnya. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Nggak ada, gitu loh. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi. Berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, mutamat sudah. Kalau membahas nahu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Baweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, nggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak dua ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Sedulur TV Al-Wahhab, hampir setiap hari kita mendengarkan kelompok-kelompok Habib dan para pengikut-pengikutnya serta para bazar-bazarnya mengatakan bahwa kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sedang melancarkan fitnah, pengadu domba dan lain sebagainya. Kata-kata fitnah itu hampir tidak pernah jeda diucapkan oleh kelompok Habib dan para mukibinnya. Sekarang kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh topik segap ini, bahwa imam-imam ahli nasab itu dianggap keliru oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau kita pikir dengan jeli, ini justru fitnah yang dilancarkan oleh topik segap kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena apa? Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak pernah mengatakan imam-imam terdahulu yang melakukan penelitian terhadap nasab itu dianggap keliru. Tunjukkan kepadaku, Kang Topik Segap, mana ada bukti bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani pernah menganggap ulama-ulama terdahulu itu keliru dalam penelitiannya. Kalau panjenengan bisa menunjukkan video bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu mengatakan seperti itu, menganggap keliru ulama-ulama terdahulu yang melakukan penelitian terhadap nasab Habib, maka panjenengan berarti hebat sekali. Mau hadiah dari saya, buat apa hadiahnya? Nanti dibilang dawir, kasihan kan? Nah, bukankah ini adalah fitnah terhadap kita di PWLS, khususnya kepada penggagas tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Itu fitnah. Sekarang siapa yang mau fitnah? Lah kalian semuanya bilang ini fitnah, itu fitnah dan sebagainya. Loh, sampean sendiri yang fitnah. Kita lihat ini selanjutnya. Arabi itu yang nggak ngeladeni inti. Nah, nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengikbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Nggak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya.
tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana, di Kalimantan guru, guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang jadi kiai, misalnya musikus jadi kiai, pelawak jadi kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang, gitu loh Pak. Bagaimana sedulur TV Al-Waha? Kira-kira menurut Anda, menurut panjenengan semuanya yang menyaksikan jawaban Topik Assegaf terhadap pertanyaan dari Muhyiddinnya itu, si Muhyiddin dapat pencerahan atau tidak? Kira-kira saja, kira-kira si Muhyiddin itu dapat pencerahan dari jawaban Topik Assegaf enggak? Kalau menurut saya, si Muhyiddin itu hari ini bisa terjadi dia sudah tidak lagi menjadi pengikutnya Topik Assegaf dan Habib-Habib lainnya. Saya memiliki husnuzon dalam hal ini. Muhyiddin yang bertanya tadi itu sudah tidak lagi mempercayai Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena jawabannya tidak memuaskan. Karena jawabannya tidak memuaskan dirinya. Kenapa? Jawaban Topik itu ya tidak berilmu kan? Mohon maaf, ini Kang Topik Assegaf. Jawaban panjenengan nggak berilmu jawabannya. Karena apa? Itu ngeles. Itu ngeles. Jawaban-jawaban yang tidak berdasar. Sementara apa yang disampaikan oleh kelompok tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Bantani itu dengan data dan fakta. Seharusnya ketika, mohon maaf ini bukan ngajari sampean Mas Mbah Topik Assegaf, bukan ngajari, mohon maaf ini, mohon maaf sekali ya. Saya bukan ngajarinya dengan. Sebenarnya seharusnya seperti dalam persidangan itu adu data, mana data yang valid dan mana data yang tidak valid. Masing-masing dua kubu itu menunjukkan data dan faktanya sehingga bisa diperbandingkan dan kemudian hakim bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak. Lah ini kok malah ngeles, itu namanya ngeles. Dan lagi ada satu hal yang sampean katakan tadi, Habib itu hanya untuk sada yang berilmu. Kalau yang baru lahir bukan Habib. Nyatanya orang masih kecil baru lahir aja sudah dibilang Habib. Dan Habib-Habib yang dawir ke kampung-kampung itu semuanya punya Habib. Nah ini gimana? Anda sebagai ketua Rabithah Alawiyah mencatat baru lahir sudah dicatat Habib ini. Ini kan tidak sesuai dengan apa yang sampean katakan tadi. Muhyiddin sampean yang bertanya menjadi tambah bingung. Menjadi tambah bingung beneran. Menjadi tambah bingung. Bingungnya kenapa? Akhirnya dia akan berpikir, kalau baru lahir anaknya Topik Assegaf, nggak boleh dipanggil Habib. Sebelum dia memiliki ilmu, sebelum dia menjadi tokoh, nggak boleh dipanggil Habib. Si Muhyiddin itu pasti akan punya kesimpulan semacam itu. Kalau begitu, anaknya Habib Topik Assegaf, ketua Rabithah Alawiyah, yang belum memiliki ilmu, nggak boleh dipanggil Habib. Nah, kan begitu. Karena apa? Gelar Habib itu sama dengan kiai. Kan kiai orang yang sudah berilmu, yang memberikan pencerahan kepada orang lain, yang seramah, yang mulang, yang ngajar santri, baru disebut kiai kan? Yang memberikan petunjuk kepada banyak orang disebut kiai. Kata Topik Assegaf kan begitu. Jadi sama antara kiai dan Habib kan sama. Sedangkan yang baru lahir nggak boleh disebut sebagai Habib. Nah ini si Muhyiddin pasti berpikir semacam itu. Saya berarti nggak boleh memanggil anaknya Habib Topik itu Habib. Karena apa? Dia baru lahir. Kan begitu. Jadi si Muhyiddin itu tambah bingung mendapat penjelasan dari sampean Kang Topik Assegaf. Ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.
sementara sampean dalam ceramah-ceramah yang lainnya tidak sesuai dengan apa yang barusan sampean katakan tadi. Bagaimana Kang Taufik Segaf? Seperti itu dulu. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.